yang dikeluarkan, jenis-jenis barang yang dikeluarkan ya untuk membayar zakat. Yang pertama Pak, ada 5 ya, ada gandum yang ukurannya baik ya Pak. Ya, kemudian ada syair, gandum yang kualitasnya agak di bawahnya. Tamar, ada kurma Pak. Ya, ada kurma, ada purutop ya. Kemudian ada yang lainnya ya, tetapi ini ada misalnya pendapat ada susu yang dikeraskan ya, dan ini kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak boleh Pak ya, tidak boleh susu yang dikeraskan ya nggak boleh ya, seperti itu. Nah kemudian di sini uniknya Pak, Imam Abu Hanifah membolehkan harga barang. Nah ini yang membedakan kita dengan Abu Hanifah dengan mazhab-mazhab lainnya. 3 mazhab mengatakan itu harus barang, sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah itu bisa dengan harganya, berarti dengan uang maksudnya Pak. Ya, ini ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu membolehkan zakat fitrah itu mengganti barang-barang itu dengan uang. Barang-barang yang disebutkan tadi Pak, mau kurma, mau gandum ya, semuanya bisa diganti dengan uang ya. Nah, kalau imam kita, Imam Syafi'i, maka wajibnya ya itu termasuk diantaranya selain yang 5 itu yang bisa untuk zakat pertanian. Zakat pertanian itu apa Pak? Termasuk adalah beras dan jagung. Maka beras dan jagung itu dimasukkan oleh Imam Syafi'i sebagai bahan yang bisa dijadikan untuk pembayaran zakat fitrah ya. Bayaran zakat fitrah. Nah, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Nah, kemudian tepung di sini tidak diperbolehkan ya. Tepung tidak diperbolehkan ya. Kemudian pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i ya bahwa di sini katakan lebih utamanya adalah dari barang yang tadi disebutkan dengan uang, maka kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu lebih ke barangnya Pak ya. Sedangkan di sini ya, jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan gandum atau apapun itu barang itu lebih utama, afdolu, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan yang paling penting adalah harga barangnya. Nah, kenapa berbeda Pak? Karena Imam Abu Hanifah itu di Kufah ya. Di Kufah itu sekali lagi Pak, itu jalur transit internasional ya, jalur transit Indonesia internasional. Maka uang lebih dominan Pak. Penggunaan uang lebih dominan di Kufah daripada di daerah lain ya, yang masih sistem barternya masih kuat ya. Maka kalau di mazhab kita ya, mayoritas di Madinah dan di Arab itu masih menggunakan barang ya. Sedangkan di Kufah penggunaan uang sudah cukup tinggi dan uang itu bisa membeli apapun. Makanya mazhab Abu Hanifah zakatul fitri lebih mengutamakan ke uang. Maka pendapat mazhab Imam Syafi'i kontemporer ini Pak, sekali lagi ya, kalau kita melihat mazhab Imam Syafi'i secara pendapatnya secara muktamad, sekali lagi muktamad adalah tidak membolehkan dengan uang. Ini muktamadnya Pak. Tapi ulama-ulama mutakhirin mazhab Imam Syafi'i membolehkannya, Pak. Ya. Jadi ulama-ulama sekarang yang mazhab Syafi'i membolehkan menggunakan uang. Kenapa? Ya karena kebutuhannya makin kompleks. Ya, beda dengan zaman dahulu ya, memang misalnya hanya kebutuhan untuk makan saja. Nah ini Pak, ini pun istihad Pak ya, ini pun istihad. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau sekali lagi muktamad mazhab Imam Syafi'i adalah tidak membolehkan dengan uang, tapi ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang berarti kontemporer dari mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Karena apa? Karena tuntutan kebutuhan bukan hanya makan sekarang Pak, paham ya? Ya, bukan hanya makan pada hari raya gitu loh. Ada tuntutan-tuntutan lain.
ya. Seperti itu. Nah, itulah hukum Pak. Fikih itu ya tidak saklek. Fikih itu mengikuti juga perkembangan zaman, ya. Seperti itu, ya. Ini mohon dipahami ya, Pak ya. Nah, kemudian di sini bersepakat